Pura Gua Lawah di Kelungkung merupakan pura yang terdapat pada sebuah gua yang di dalamnya dihuni sekumpulan kelelawar. Kata gua berarti gua, lubang, dan lawah di Bali memiliki arti kelelawar, jadi Gua Lawah memiliki arti gua yang dihuni oleh kelelawar. Dari ribuan jumlah pura di Bali, beberapa di antaranya berstatus pura hayangan jagat, salah satunya Pura Gua Lawah. Pura ini berdiri di wilayah pertemuan antara pantai dan perbukitan dengan sebuah gua yang dihuni beribu-ribu kelelawar. Lontar Padma Buana menyebutkan Pura Gua Lawah merupakan salah satu kayangan jagat SAD Kahyangan sebagai stana Dewa Maheswara dan Sang Hyang Basuki, dengan fungsi sebagai pusat nyegara gunung. Dalam beberapa lontar, sekilas ada yang menyimpulkan secara garis besarnya bahwa pura-pura besar yang berstatus Kahyangan Jagat dan SAD Kahyangan di Bali dibangun oleh pendeta terkenal, MP Wukuturan pada tahun 929 Saka atau 1007 Masehi. Fakta ini dibuktikan dengan disebutnya Pura Gua Lawah dalam lontar MP Wukuturan. Dalam beberapa lontar, sekilas ada yang menyimpulkan secara garis besarnya bahwa pura-pura besar yang berstatus Kahyangan Jagat dan SAD Kahyangan di Bali dibangun oleh pendeta terkenal, MP Wukuturan pada tahun 929 Saka atau 1007 Masehi. Fakta ini dibuktikan dengan disebutnya Pura Gua Lawah dalam lontar MP Wukuturan. Dalam beberapa lontar, sekilas ada yang menyimpulkan secara garis besarnya bahwa pura-pura besar yang berstatus Kahyangan Jagat dan SAD Kahyangan di Bali dibangun oleh pendeta terkenal, MP Wukuturan pada tahun 929 Saka atau 1007 Masehi. Fakta ini dibuktikan dengan disebutnya Pura Gua Lawah dalam lontar MP Wukuturan. Di samping nama MP Wukuturan, patut juga dicatat perjalanan Dang Hyang Dwijendra atau Dang Hyang Nirarta yang dikenal juga dengan gelar Pedanda Sakti Wawurawu. Mahapandita ini berada di Bali saat dipimpin Raja Dalem Waturenggong, 1460-1550 Masehi, seorang raja yang membawa kejayaan Nusa Bali. Dang Hyang Nirarta merupakan pendeta yang melakukan tirtayatra ke seluruh pelosok Pulau Bali, termasuk juga ke Pulau Lombok dan Sumbawa. Kaitannya dengan Pura Gua Lawah. Lontar Dwijendra Tatua menyebutkan perjalanan Dang Hyang Nirarta diawali dari Gelgel menuju Kusamba. Namun di Kusamba, Dang Hyang Nirarta justru tidak berhenti. Perjalanannya berlanjut hingga ke Gua Lawah. Saat itulah, Dang Hyang Nirarta bisa melihat gunung yang indah dan perjalanannya dihentikan. Sang pendeta masuk ke tengah gua, melihat-lihat gua kelelawar yang jumlahnya ribuan. Di puncak gunung gua itu bunga-bunga bersinar, jatuh berserakan tertiup angin, bagaikan ikut menambah keindahan perasaan sang pendeta yang baru tiba. Dari sana, ia memandang Pulau Nusa Penida yang terlihat indah. Lalu membangun Padmasana yang merupakan tempat berstana para dewa. Pura Gua Lawah awalnya dipelihara dan dijaga Gusti Batanwaringin atas petunjuk Ida Panataran, putra dari Ida Tulus Dewa yang menjadi pemangku di Pura Besaki. Penunjukan itu mengingat Gua Lawah memiliki hubungan dengan Pura Besaki. Pura Gua Lawah merupakan jalan keluar Ida Batara Hyang Basuki dari Gunung Agung tepatnya di Goa Raja, terutama ketika berkehendak masucian di pantai. Jika menengok ke belakang yakni pada zaman Megalitikum, di mana selain menghormati kekuatan gunung sebagai kekuatan alam yang telah menyatu dengan arwah nenek moyang yang mempunyai kekuatan gaib, juga menghormati kekuatan laut di samping kekuatan-kekuatan alam lainnya, seperti batu besar, gua, campuhan, kelebutan dan lainnya. Dalam kehidupan masyarakat Bali yang kental dengan pengaruh dan sentuhan agama Hindu, pemujaan terhadap kekuatan segara gunung memang merupakan dresta tua. Tetapi sampai saat ini masih bertahan dan terus berlanjut. Karena pada intinya, pemujaan terhadap dewa gunung atau dewa laut, sesungguhnya telah mencakup pemujaan kepada kekuatan alam yang notabene penghormatan yang amat lengkap. Atas dasar itulah, pura yang awalnya sangat sederhana itu, kini lebih dikenal sebagai kekuatan alam yang bersatu dengan kekuatan magis arwah nenek moyang. Laut yang berada di depan pura, sekarang telah menyatu dengan segala kekuatan yang dihormati dan dipuja masyarakat guna mendapat ketentraman dan kesejahteraan hidup. Dari kilasan di atas, jelas bahwa Pura Gua Lawah memiliki sejarah yang cukup panjang.
Berawal dari pemujaan alam gua kelelawar, gunung dan laut di zaman Megalitikum, lalu dikembangkan, ditata dan kemudian dibangun pelinggih-pelinggih stana para dewa dan Batara oleh Mpu Kuturan abad ke-10 kemudian disempurnakan lagi dengan membangun Padmasana oleh Dang Hyang Dwijendra pada abad 14-15. Lengkaplah keberadaan Pura Gua Lawa, seperti sekarang. Namun yang perlu dicatat, Nyegara Gunung yang digelar di Pura Gua Lawa, mengandung makna terima kasih kehadapan Sang Hyang Widi dalam manifestasi Girinatha, pelindung gunung, dan Baruna sebagai penguasa laut, atas pemberian amerta baik kepada Sang Dewa Pitara, jiwa leluhur yang telah suci, maupun kepada Sang Yajamana, Sang Tapini dan Sang Adruekarya. Atas dasar konsep inilah umat Hindu memuliakan gunung dan laut sebagai sumber penghidupan. Memuliakan gunung dan laut bukan berarti umat Hindu menyembah gunung dan laut, tetapi yang dipuja adalah Hyang Widi dalam fungsinya sebagai pelindung gunung dan penguasa laut.